Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini 26 Desember tahun 2020 menjelang penghujung tahun, kita akan bersama-sama bersatu dalam doa dalam minggu-minggu Natal. Namun sebelum kita berdoa bersama serta merenungkan firman Tuhan bersama, marilah kita pujikan Dalu Suci dari KPK 58 bait yang pertama. Dalu suci tidung sami jang Gusti pamarto dendak mancalmo krono kita miyos wonten kandang Betlehem Gusti ning tumati Gusti ning tumati. Untuk memulai perenungan kita dan pembacaan Alkitab kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari Sabtu ini kami boleh berjumpa denganmu setelah kami menjalankan setiap aktivitas kami di minggu-minggu Natal ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh beristirahat sebentar lagi, namun Tuhan juga menolong kami melalui pemberitaan firman. Dan biarlah firman itu yang tinggal menetap di otak dan di hati kami ketika kami tidur. Dan biarlah firman itu menjadi damai sejahtera di dalam tidur kami. Tuhan, bersabdalah karena kami telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku semua, pada malam hari ini saya mengajak saudara untuk membaca Alkitab dari Yeremia pasal 26 ayat 20 sampai 24. Saya ulangi, Yeremia pasal 26 ayat 20 sampai 24. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Saudaraku, dalam kisah yang tadi kita baca bersama, para nabi di dalam Alkitab menghadapi berbagai macam tantangan yang bukan main beratnya, karena tantangannya adalah nyawa. Nyawa mereka menjadi resikonya. Seringkali para nabi Tuhan harus berhadapan dengan para penguasa yang kejam, yang keras kepala dan haus darah karena tidak mau menerima nasihat Tuhan. Diceritakan dalam kitab Yeremia pasal 26, ada ancaman kematian bagi Nabi Yeremia. Kita bisa membacanya di ayat 1, mulai ayat 1. Yeremia menyampaikan nubuat
di ayat 1 sampai 9, kehancuran bait suci jika Yehuda tidak bertobat. Para nabi yang lain, para imam, serta rakyat menghendaki pada saat Yeremia menyampaikan itu, sudah Yeremia mati saja. Masa menyampaikan pesan Tuhan seperti itu? Pesan kehancuran bait suci, bait rumah Tuhan. Lalu dalam pengadilan yang dilakukan oleh pemuka kota, Yeremia kemudian dibebaskan. Bahkan Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, seorang pejabat tinggi kerajaan, sehingga terluput dari kematian. Nah, berbeda dengan Uria bin Semaya. Uria juga adalah nabi yang bernubuat demi nama Tuhan. Ia bukan bernubuat palsu, isi nubuatnya sama persis dengan Yeremia. Dan nubuat itu berasal dari Tuhan. Meskipun hidupnya terancam, ia tetap menyampaikan pesan Tuhan kepada Yehuda. Setelah bernubuat, ia lari ke Mesir. Sayangnya Raja Yoyakim berhasil menemukannya dan membawanya kembali. Nah, Uria pun akhirnya dibunuh dengan pedang. Saudaraku, menjalankan perintah di dalam nama Tuhan tidaklah mudah. Ada tantangan dan resiko yang harus dihadapi, bahkan sampai membawa kematian. Itu tidak hanya terjadi pada orang-orang pada zaman Alkitab dituliskan, tetapi hingga kini. Kita tentu berdoa agar terhindar dari hambatan-hambatan tersebut. Walaupun demikian, tantangan yang ada kiranya tidak menyurutkan kita untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Baru saja kemarin di dalam Natal kita diminta untuk mengumandangkan pesan dari malaikat Tuhan yang juga menjadi pesan Natal, yaitu Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Menyampaikan pesan ini, menyampaikan pesan Immanuel, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kamu. Pesan ini gampang-gampang susah untuk disampaikan. Terlebih lagi di situasi seperti ini. Harus diakui tidak jarang dari antara kita takut untuk menyuarakan pesan ini. Menyuarakan kalau Tuhan menyertai kamu. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Tidak jarang banyak yang takut karena takut dibilang omdo alias omong doang. Takut kalau menerima respon dari orang, lawang situasi masih sulit begini, mana buktinya Tuhan menyertai? Kamu hanya omdo bilang Tuhan menyertai kita. Saudaraku, memang tidak mudah menjadi penyambung lidah Tuhan. Akan ada banyak tantangan. Tetapi jangan pernah menyerah untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa dengan mengawalinya dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
cobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya Allah, Engkau yang menjadikan kami sebagai pembawa pesan-Mu di tengah dunia ini. Perlengkapilah ketika kami Engkau utus untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Sekalipun pesan itu tidak selalu manis didengar oleh telinga kami. Berikanlah kami kejujuran dan keberanian dalam menyampaikan segala hal yang harus kami sampaikan. Jangan biarkan kami terjebak pada kepentingan-kepentingan tertentu yang akhirnya membuat kami menjadi orang yang tidak jujur. Ya Tuhan, di zaman yang serba digital, di mana setiap orang bisa mengakses segala hal melalui berbagai platform digital, tolonglah kami agar setiap pihak dapat menyampaikan informasi dengan jujur dan transparan. Jauhkan dari kami keinginan untuk menyebarkan kabar-kabar bohong melalui media sosial yang kami miliki. Ya Tuhan, di tengah upaya pemerintah untuk mempercepat distribusi vaksin kepada masyarakat, kiranya Tuhan berkenan menolong pemerintah untuk terus memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Kami mau beriman bahwa yang disampaikan oleh pemerintah kami adalah suara Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kami di tengah pandemi ini. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. 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 Amin. Saudara, marilah kita menutup doa malam kita dengan memujikan Wiyosipun Gusti dari KPK 62.
maring manungsa pinujian yang maagung ing suwarga lan ing bumi samat ning bumi samat ning bumi makasenengan ring manungsa. Inilah doa malam kita di minggu Natal. Kiranya kita tetap dianugerahi oleh Tuhan kesehatan, sehingga setiap malam kita boleh beristirahat dengan tenang, dengan damai sejahtera, dan kita berharap Tuhan memberikan kesempatan kepada kita agar esok kita boleh membuka mata, menikmati oksigen. Selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita.